KPPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN sekolah tempat saya bertugas di SD Negeri 05 Birugo, Kota Bukit. Berikut adalah kartu ujian saya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semuanya? Semuanya bagus. Alhamdulillah ya, Anak Ibu hadir semuanya hari ini. Nah, seperti biasa sebelum belajar silakan Anak Ibu perhatikan dulu meja dan kursinya apakah sudah rapi. Kalau belum rapi silakan dirapikan terlebih dahulu. Nah, sebelum memulai pelajaran seperti biasa kedua kelasnya silakan disiapkan terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama. Apa saja kita pelajari hari ini menjadi pahala dan pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Oke. Nah, sebelum memulai pelajaran seperti biasa Anak Ibu kita pagi ini kegiatan literasi. Silakan ambil satu buah buku di pojok baca kemudian kembali duduk bersama. Waktu kita melaksanakan literasi selama lebih kurang 5 menit. Silakan dibaca buku yang sudah kamu pilih. Kegiatan literasi, masih semangat pagi ini? Masih. Semangat, Ibu cek dulu semangatnya. Selamat pagi. Baik. Yes. Apa kabar? Baik. Oke. Sudah siap? Siap. Oke. Pagi ini sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Oke, kita menyanyikan lagu Hari Merdeka. Ya, silakan bisa dipimpin. Nanti tolong suaranya dikeraskan ya. Kita mulai pada hitungan keempat. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita.
pemagnetan? Gaya magnet. Itu tentang gaya ya. Kemudian kita juga sudah belajar tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, hari ini materi selanjutnya tentang pengaruh gaya. Jadi materi kita hari ini tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Nah, sebelumnya Ibu mau memperlihatkan sebuah video. Jadi materi kita tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Nah, sekarang coba diperhatikan dulu, ada beberapa gambar di sini. Ini adalah gambar orang memotong sayur atau memasak. Kemudian ada lagi orang membuat kerajinan. Ini ada gambar orang menjahit. Nah, jadi kita akan cari tahu apa sih gambar-gambar ini, apa kaitannya dengan materi kita. Ya. Nah, jadi nanti setelah belajar ada tujuan pembelajaran yang harus kamu capai. Yang pertama, nanti dengan mengamati video, diskusi dan percobaan, anak ibu dapat menganalisis pengaruh gaya terhadap bentuk benda dengan benar. Kemudian yang kedua, dengan diskusi, peserta didik dapat menganalisis manfaat pengaruh gaya terhadap bentuk benda dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan diskusi, peserta didik dapat melakukan percobaan pengaruh gaya terhadap bentuk benda dengan benar. Jadi kita ada 3 tujuan yang harus kita capai. Ya. Setelah ditekan-tekan diapakan lagi? Ada yang diputar-putar, dibentuk, kemudian diapakan lagi? Dipijit-pijit atau dipilih. Nah, ternyata tenaga itu setelah dibakar tidak semuanya yang utuh. Nah, ternyata pengrajin tenang lihat menemukan salah satu karyanya tadi pecah seperti ini. Nah, jadi tenang lihat yang dibuat tadi ternyata setelah dibakar dan dijemur tidak semuanya dapat digunakan. Oke, Revan silakan. Bu, apa yang mempengaruhi keberhasilan pengrajin tenang liat? Oke, Revan bertanya. Apa? Apa lagi yang mau bertanya? Oke, silakan ada. Kenapa pengrajin tersebut gagal ya? Lagi apa? Siapa yang mau bertanya? Mbak Fikri? Mengapa tenang liat itu bisa pecah? Mengapa tenang liat itu bisa pecah? Jadi ini adalah masalah yang sudah dikemukakan oleh teman-teman kamu mengenai video tadi. Yang pertama, apa yang mempengaruhi keberhasilan pengrajin tanah liat? Kemudian yang kedua, mengapa pengrajin tersebut gagal membuat tanah liat? Dan yang ketiga, mengapa tanah liat itu bisa pecah? Nah, itu berdasarkan video tadi kita sudah merumuskan 3 buah masalah. Jadi nanti anak ibu akan memecahkan masalah ini dengan diskusi kelompok.
Tapi sebelumnya, anak ibu silahkan perhatikan gambar ini terlebih dahulu. Nah, kira-kira gambar apa nih? Daging. Gambar daging, atau lebih tepatnya gambar orang memotong Daging. Nah, kira-kira dagingnya awalnya bentuknya bagaimana? Panjang, besar, kemudian dipotong menjadi kecil dan lebih tipis. Menurut kamu, apakah berubah bentuknya? Ya. Berubah dari yang semula besar menjadi kecil, yang semula tebal menjadi tipis. Ya. Ada nggak masalah pada gambar tadi? Ada nggak kira-kira? Masalahnya adalah dagingnya terlalu besar. Coba kita lihat. Kalau dagingnya sebesar ini, kira-kira bisa nggak kamu memasaknya? Nah, apakah muat kualinya untuk daging sebesar ini? Nah, makanya harus dipotong dulu menjadi lebih kecil. Nah, sekarang ibu coba perhatikan gambar yang ini. Nah, gambar apa kira-kira? Gambar apa ini? Orang membuat adonan kue atau adonan donat. Nah, apa yang dilakukan ketika membuat kue atau donat? Nah, diapakan namanya ini? Nah, ditekan atau kalau bahasa orang membuat kue itu namanya diuleni. Nah, diuleni itu ditekan-tekan agar teksturnya menjadi kembang. Jadi kalau dia tidak ditekan-tekan seperti ini, donatnya bisa tidak kembang. Jadi donatnya bantat, keras jadi teksturnya. Yang jadi ini merupakan salah satu kegiatan yang memerlukan gaya. Nah, menurutmu bagaimana proses pembuatan adonan donat tersebut? Nah, siapa yang pernah membantu orang tuanya membuat donat? Pasti tahu. Oke, coba bisa apa saja proses pembuatannya? Dikasih air, dikasih Air, dikasih telur, diaduk-aduk, kemudian diapakan lagi? Tepung, kemudian diaduk-aduk sampai dia nanti adonannya mengembang. Lalu nanti dicetak-cetak. Ada mungkin yang bagian tengahnya bolong, ada juga yang tidak bolong. Atau mungkin ada juga yang mau membuat donatnya bentuknya panjang-panjang. Nah, berarti juga bisa dibuat panjang-panjang ya. Kemudian kalau misalnya ketika kamu membuat donat, kamu tidak melakukan kegiatan ini tadi, nah kira-kira apa yang terjadi? Donatnya menjadi keras. Donatnya menjadi keras atau tidak kembang. Jadi bagaimana seharusnya? Seharusnya donatnya ditekan-tekan atau diuleni. Ya. Nah, ayo kita pecahkan persoalan tersebut katanya. Jadi ada beberapa masalah tadi kita pecahkan. Kamu akan berdiskusi dan melakukan eksperimen secara berkelompok dan untuk membahasnya. Ya, jadi kita akan melaksanakan eksperimen. Kemarin anak ibu sudah ibu bagi kelompoknya sesuai dengan hasil pretest minggu lalu. Ya, ingat kelompoknya ya. Oke, kelompok 1. Mana kelompok 1? Oke, kelompok 1 silahkan putar kursinya sehadap dengan teman-temannya. Kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, jadi ada 4 kelompok ya, 4 kelompok sesuai dengan namanya masing-masing. Jadi ibu memilih nama kelompoknya berdasarkan hasil karya atau kerajinan yang dibuat di tanah liat. Kelompok 1 kelompok candy, warnanya warna merah. Kelompok 2 kelompok uji, warnanya warna kuning. Kelompok 3 kelompok tempayan, warnanya warna hijau. Dan kelompok 4 kelompok tembikar, warnanya warna biru. Nah, silakan masing-masing perwakilan kelompok silakan ke depan. Masing-masing perwakilan kelompok. Seperti biasa, identitas kelompok kamu silakan tempel di baju bagian laki-laki dan di jilbabnya bagian perempuan. Kelompok 1 itu identitasnya berwarna merah, kelompok 2 identitasnya berwarna kuning, kelompok 3 identitasnya berwarna hijau, dan kelompok 4 warnanya identitasnya berwarna biru. Oke, silakan tempel di sebelah kanan seperti biasa. Kelompok 1 sudah? Sudah. Ya, kelompok 2? Kelompok 3 sudah? Kelompok 4? Yes.
Ya, jadi semua anggota kelompok sudah memakai identitas. Seperti biasa, kamu akan mendapatkan satu buah LKPD dalam kelompoknya masing-masing. Ya, LKPD ini nantinya akan kamu pecahkan bersama-sama dengan diskusi kelompok. Ya, silakan perhatikan terlebih dahulu. Seperti biasa, kamu nanti akan menulis terlebih dahulu nama kelompok sesuai dengan yang sudah ada pada papan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok pendi, kelompok 2, kelompok guci, kelompok 3, kelompok tempayan, kelompok 4, kelompok tendikan. Ya. Kemudian nama kelompok cukup dengan nama panggilan saja. Kemudian di halaman selanjutnya ada di sini petunjuk. Kamu tadi sudah mengamati video tentang pengrajin tanah liat, bukan? Sekarang coba kamu temukan masalah yang ada pada pembuatan tanah liat tersebut. Nah, kita sudah mengetahui ada di sini 3 buah masalah. Ya. Setelah itu ada pertanyaan di sini. Menurutmu apa masalah yang dihadapi oleh si pengrajin tanah liat? Ini cukup kamu diskusikan saja dengan teman-teman dalam kelompok. Kemudian di halaman selanjutnya ada alat dan bahan. Kemudian ada di sini nanti langkah-langkah percobaan. Minggu lalu Ibu sudah meminta untuk kamu membawa beberapa alat dan bahan. Ada di bawah. Alatnya yang pertama ada kertas, kemudian botol plastik bekas, kemudian kaleng bekas, plastisin, bola pingpong, gelas plastik, dan penghapus. Oke, Ibu mengecek dulu kelompok 1 sudah lengkap. Kelompok 2 sudah lengkap. Oke, bagus. Kelompok 3 sudah lengkap. Oke, bagus. Kelompok 4 lengkap semuanya. Oke, lengkap ya, semua kelompok sudah membawa alat dan bahan. Nah, di sini ada langkah-langkah percobaan. Nanti anak ibu silakan ikuti sesuai dengan urutan langkah, jangan dilangkaui. Ya, jangan dilangkaui. Jadi sesuai dengan urutannya. Nanti di percobaan yang kedua juga seperti itu, sesuai dengan urutan pada langkah-langkah percobaan. Kemudian nanti di sini ada kegiatan yang perlu kamu checklist, silakan ke. Nanti di sini ada daftar kegiatan yang perlu kamu checklist, silakan checklist sesuai dengan hasil diskusi kamu. Terakhir, di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus kamu jawab untuk memperoleh kesimpulan di akhir kegiatan. Oke, sampai di sini kamu paham? Nanti kalau ada yang ragu boleh bertanya. Silakan kelompok 1 diisi dulu. Kelompok 2 silakan diisi dulu. Nama kelompok sudah disebutkan kelompoknya juga. Bola pingpong itu masukkan ke dalam gelas supaya tidak berbunyi. Masukkan ke dalam gelas bola pingpongnya. Disimpan dulu, Bu. Nah, langsung dikerjakan ya pada percobaan pertama. Silakan semuanya dibuka dulu percobaan yang pertama. Ya, silakan pada percobaan pertama kamu diminta yang pertama untuk meremukkan kertas. Silakan diremukkan. Ya, semua ada. Oke, silakan diremukkan. Kemudian jawab pertanyaan yang ada pada kolom pertanyaan. Ya, diremukkan ini. Langsung dikirimkan hasil percobaannya, bagaimana bentuk kertas setelah diremukkan, apakah dia berubah bentuk? Kalau dia berubah bentuk, silakan dibuatkan di sana berubah. Nah, Ibu di sini menilai ya, jika kamu dalam kelompok atau sesuai dengan prosedur.
Botolnya dibuka dulu tutupnya ya supaya tidak keluar berkenaan. Dirumuskan serbuk. Kelompok satu ada kendala. Kelompok gimana aman? Kelompok dua gimana aman? Kelompok tiga bagaimana ada kendala? Ya, kelompok empat aman? Kalengnya silakan diinjak dengan kaki ya. Dengan tertib ya, tidak ada yang berebut. Tekan posisinya, akan berubah bentuknya. Kalau berubah bentuknya, silakan ditulis ya berubah bentuk. Kalau dia tidak berubah bentuk, ditulis tidak berubah bentuk. Posisinya juga kan diulang. Silakan diulang posisinya. Jadi nanti posisinya ditekan-tekan ya. Mencobakan masing-masing anggota kelompok mencobakan ya posisinya ditekan, kemudian dibentuk seperti apa. Jadi tahu kamu nanti apakah memang gaya itu dapat mengubah suatu benda. Gerakan semua badannya ya. Check out my channel. Let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt, let's go hunt. Safe and lost it, safe and lost it, safe and lost it, safe and lost. It's the end, it's the end, it's the end, it's the end. Nah, dari hasil diskusi kamu tadi, kita akan mempresentasikan masing-masing kelompok nanti semua anggota kelompoknya ke depan, ya. Jadi ibu seperti biasa akan memilih dari kelompok yang paling tertib. Ya, kita akan presentasi kelompok. Silakan kelompok yang pertama tampil itu kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang, apakah kamu sudah paham tentang pengaruh gaya terhadap
juga sudah tahu penyebab si kematian dan kemudian kita membuat gerabah di kain tersebut. Satu, menurutmu apa penyebabnya? Karena adanya terlalu cair atau banyak air. Oke, kalau kelompok 1 penyebabnya katanya pengrajin tadi gagal karena tanah liatnya banyak air. Kelompok yang lain bagaimana? Kelompok yang lain ada yang beda? Apa jawabannya? Terlalu lama dibakar. Oke, kalau kelompok 4 terlalu lama dibakar katanya. Kemudian kelompok yang lain bagaimana? Ada yang berbeda lagi jawabannya? Oke, jadi ada penyebab kenapa si pengrajin tanah liat tadi gagal membuat gerabah ya. Mungkin yang pertama karena adonannya terlalu cair, kata kelompok 1 tadi betul. Karena terlalu lama dibakar, iya juga, atau terlalu lama dijemur. Atau ketika menekan atau memilih-milih tanah liat, kita terlalu kuat memberikan tekanan. Atau bahkan terlalu kecil memberikan tekanan atau gaya. Oke, yang kedua, kan? Apa salah membuatkan awal dari hasil berhasil dalam membuat gerabah? Tidak boleh terlalu banyak air. Suaranya kelompok berapa nih? Kelompok 4. Bahan tertentu. Apa tadi saran yang dapat kamu berikan? Tidak boleh terlalu banyak air. Nah, tidak terlalu banyak air, kata kelompok 1. Kemudian tadi kalau misalnya karena terlalu lama membakar, berarti kita tidak boleh terlalu lama membakar. Kelompok 4 ada apa nih? Nah, ada apa kelompok 4? Jadi kalau misalnya kita terlalu lama membakar, kita mungkin cukup sebentar saja membakar tanah liatnya. Ya, kemudian yang ketiga lanjutkan. Bahan tertentu dapat diubah bentuknya setelah diberikan gaya. Apa karakteristik bahan-bahan tersebut? Oke, kalau dia dapat diubah bentuknya berarti bahannya lunak. Contohnya tadi tanah liat, plastisin, kemudian plastik, karet penghapus itu bisa diubah bentuknya. Tapi kalau yang tidak dapat diubah mungkin karakteristiknya terlalu keras, berarti dia membutuhkan alat untuk mengubah bentuknya. Apa contohnya? Kaleng, kemudian apa lagi? Gelas plastik. Terakhir yang keempat. Apa manfaat pengaruh gaya terhadap bentuk benda bagi kehidupan manusia sehari-hari? Gaya dapat mengubah bentuk benda. Jadi manfaatnya gaya dapat mengubah bentuk benda. Jadi karena dapat mengubah benda juga dapat membantu aktivitas manusia sehari-hari. Oke, kelompok 1 silakan kita kasih apa lagi? Coklat. Oke, silakan dikasih coklat. Coklat. Manis. Sosis. Silakan kembali lagi ke bentuknya, kita kasih tepuk tangan dulu. Nah, jadi anak ibu tadi sudah menampilkan beberapa hasil diskusinya dan juga hasil percobaannya tadi. Nah, silakan sekarang perwakilan kelompok dikumpulkan dulu SKPD-nya. Ya, nanti LKPD-nya akan ibu beri nilai ya. Nah, kita akan membahas lagi mengenai hasil diskusi kita tadi. Nah, jadi berdasarkan hasil diskusi kita tadi, ada beberapa kegiatan yang sudah kamu lakukan. Ya, ada kegiatan yang pertama meremuk benda-benda seperti plastisin, kemudian ada lagi botol plastik, ada lagi kertas yang dapat nanti bendanya berubah bentuk. Berarti ketika kamu meremuk kertas, meremuk plastik atau meremuk plastisin tadi, berarti kamu memberikan gaya apa gayanya? Gaya otot. Berarti kamu menekan benda-benda tadi. Ya, jadi jawabannya tadi adalah kesimpulannya gaya dapat mengubah bentuk. Kemudian percobaan yang kedua. Nah, percobaan kedua tadi benda-benda karakteristiknya itu bendanya keras. Tadi ada contohnya kaleng, kemudian ada lagi gelas plastik, kemudian juga ada bola pingpong. Nah, berdasarkan percobaan tadi berarti gaya tidak dapat mengubah bentuk benda karena karakteristik bendanya keras. Kemudian tadi ada juga ini ada beberapa aktivitas yang menyebabkan benda berubah bentuk, ada membuat donat, ada lagi tadi membuat plastisin atau prakarya, kemudian ada juga membuat olahan dari plastik bekas. Nah, kemudian juga ada tadi solusi dari permasalahan ini tadi nih. Jadi kita sudah menemukan
solusi dari masalah yang kita temui tadi ya. Apa yang mempengaruhi keberhasilan pengrajin tanah liat? Berarti tadi yang mempengaruhinya ada tanah liatnya mungkin yang tidak terlalu cair, kemudian tidak terlalu lama membakar tanah liat, kemudian juga tidak terlalu lama menjadi tanah liat. Kemudian tadi kenapa dia gagal? Mungkin karena terlalu banyak air atau mungkin juga karena terlalu lama membakar tanah. Oke, sampai di sini anak ibu sudah paham? Aku mau bertanya dulu. Ya, setelah berdiskusi tadi, bagaimanakah perasaan anak ibu hari ini? Ada yang tidak senang? Atau ada mungkin yang merasa kesal atau merasa tidak suka karena kita tadi melakukan diskusi. Nah, kotor tangannya karena memegang kertas kecil. Ada enggak? Tidak ya? Senang semuanya? Kalau senang berarti tujuan pembelajaran kita sudah tercapai juga. Ya, baik. Sebelum kita menyimpulkan pelajaran hari ini, ibu mau beberapa orang anak ibu bertanya terlebih dahulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Nisa, silakan. Nah, menjahit apakah mengubah bentuk benda? Ya, karena kita pertama apa yang harus kita menjahit? Kita potong dulu kainnya. Jadi ketika kita memotongnya, kemudian kita mengubah bentuk benda. Kemudian setelah dipotong disambung lagi. Jadi gaya dapat mengubah bentuk benda. Ada yang mau bertanya? Apa? Menggiling cabai termasuk yang Menggiling cabai. Siapa pernah membantu mamanya menggiling cabai? Oke, menggiling cabai termasuk tidak mengubah bentuk benda? Iya, pernah kamu membantu menggiling cabai? Ada bisa menggiling cabai? Jadi dia mengubah bentuk benda. Ada lagi yang mau ditanyakan? Raifa? Memotong bawang. Kalau memotong bawang termasuk mengubah bentuk benda tidak? Memotong bawang? Ketika kamu mau masak nasi goreng, kamu potong dulu bawang merahnya. Berarti juga mengubah bentuk benda. Semula bulat diubah menjadi tipis. Nah, sekarang ibu mau beberapa orang dan ibu menyimpulkan materi pembelajaran. Nah, siapa yang menyimpulkan pembelajaran hari ini? Oke, silakan Evan. Ada banyak kegiatan yang merupakan pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Segala aktivitas manusia memerlukan gaya, misalnya saja saat kita memotong sayur. Gaya yang kita berikan saat mengiris bisa dapat membuat sayur teriris menjadi lebih kecil. Peristiwa lainnya saat kita menentukan bumbu atau cabai dengan kebaikan, maka saat kita memberikan gaya pada bentuk bebek secara tidak langsung baku akan membantu menghaluskan bumbu dan cabai tadi. Oke, itu adalah contoh peristiwa yang di sana gaya mempengaruhi bentuk benda.
tentang pengaruh gaya terhadap bentuk benda. Ya, silakan kamu baca di buku IPAS-nya itu pada halaman 58. Ya, silakan ditandai, baca kembali. Kemudian untuk tugasnya di rumah untuk PR, kamu kerjakan halaman 59. Ya, 59 itu kamu jawab pertanyaan nomor 1 sampai dengan nomor 8. Ya, silakan ditandai di buku PR-nya itu untuk tugas kamu di rumah. Nah, kemudian karena minggu depan kamu sudah ujian ulangan nah, jadi itu untuk tugas kamu di rumah ya. Nah, dan sekarang kamu boleh simpan peralatan belajarnya dan dalam tas kita bersiap lagi untuk mengakhiri pelajaran. Oke, kita lanjuti. Nanti yang piket tolong piket terlebih dahulu ya. Kemudian yang pulang nanti langsung pulang ke rumah. Tidak ada yang mampir ke mana-mana dulu. Langsung pulang ke rumah. Ya, jadi buku kelasnya boleh disiapkan.